Tidak pernah takut terhadap yang dinamakan produk klien itu ilegal. Tidak pernah takut terhadap itu. Tetapi yang jadi persoalan adalah ketika narasi-narasi fiktif ini disampaikan dalam media sosial, bahwa ini kan berefek sangat terhadap penjualan produk klien kami. Meski ditetapkan menjadi tersangka, Nikita Mirzani maupun Mail tidak memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Nikita Mirzani malah asik live ya ketika panggilan terhadap dirinya dilayangkan di hari ini, sehingga awak media masih menunggu bagaimana kejelasan status Nikita Mirzani. Apakah penangguhan penahanan telah dikabulkan atas laporan Reza Gladys, di mana Nikita Mirzani dianggap sudah tidak bisa menghilangkan barang bukti karena barang buktinya sudah diserahkan ke pihak Polda Metro Jaya. Begitupun dia tidak mungkin melarikan diri. Dan yang cukup menarik pula adalah statement pengacara Reza Gladys yang menyampaikan bahwa penyerahan uang 4M tersebut bukan karena Reza Gladys merasa ketakutan. Apakah hal ini juga bisa menepis statement yang disampaikan oleh pengacara Reza Gladys bahwa Nikita Mirzani sebenarnya tidak melakukan proses pemerasan karena kliennya tidak merasa takut dan terancam tentunya. Bro kan tadi berbicara bahwa ada rekaman kan gitu, dan hari ini rekamannya itu tersebar kemana-mana. Rekaman mana sih Bang ya? Semua orang akhirnya bisa mendengar. Ada percakapan antara Mail dengan Reza Gladys. Oke. Lalu ada percakapan Dr. Oki dengan Reza Gladys. Apa itu yang menjadi satu alat bukti penyidik menetapkan Nikita Mirzani sebagai tersangka? Saya tidak berani menduga-duga Bang ya. Karena rekaman yang Abang sampaikan itu saya juga belum dengar itu yang belum. Ya, mau kita perdengarkan di sini. Oh silakan. Kita bedah satu-satu. Lalu tadi dia sampaikan bahwa dia sudah punya Nikita Mirzani sudah punya apa namanya itu produk-produknya. Oke, siap. Intinya dari percakapan itu, Siap. Mail menyatakan bahwa kalau memang Reza Gladys ingin menutup mulutnya Nikita Mirzani, maka serahkanlah uang 5 miliar itu. Kan kurang lebih itu ya gambarannya ya. Saya kurang tahu. Jadi begini Bang. Jadi izin Bang ya. Jadi pada prinsipnya terhadap rekaman yang kami telah berikan kepada penyidik, itu akan kita perdengarkan dan kita perlihatkan dan di dalam persidangan. Itu pertama Bang. Nah yang kedua, kalaupun ini seandainya Bang ya, kalaupun itu adalah rekaman yang dimaksud beredar dan itu bukan yang kami berikan, kita bisa ilustrasikan bahwa itu ada tidak unsur pengancaman. Kemudian ada tidak hak dia, mempunyai kedudukan hukum nggak dia sebagai orang yang punya wewenang menyampaikan itu. Nah, saya pikir kalau misalkan ini seandainya Bang ya, kita akui itu adalah rekaman yang kami berikan kepada penyidik, ya Abang sudah menilai lah. Ya, tapi benar nggak ini rekaman yang di? Nanti kita akan perdengarkan kalau bersama. Itu dulu. Nah yang kedua soal produknya Bang. Soal produknya, saya pikir itu tersangka NM dan tersangka IM kalau memang benar menemukan ada satu kesalahan terhadap produk klien kami, jadi ya silakan. Sekarang kan kedua mereka ini tersangka nih, supaya ada proses bargaining split dalam hukumnya, laporin aja gitu. Pertanyaan saya sih simpel begini. Kenapa Reza Gladys sampai harus rela mengeluarkan uang berapa? 4 miliar? 4 miliar transfer, 2 miliar cash kan begitu. Betul. Apa yang dirasakan oleh Reza Gladys sehingga membuat akhirnya dia mau ngeluarin uang itu? Itu kan sebenarnya poinnya. Iya, benar. Jadi berulang saya jelasin kepada media Bang ya. Pada prinsipnya klien kita tidak pernah takut terhadap yang dinamakan produk klien itu ilegal. Tidak pernah takut terhadap itu. Tetapi yang jadi persoalan adalah ketika narasi-narasi fiktif ini disampaikan dalam media sosial, bahwa ini kan berefek sangat terhadap penjualan produk klien kami. Tapi kalau seandainya memang itu adalah klaim-klaim yang fiktif oleh siapa tuh, Nikita Mirzani dan lain-lain lah, reviewers ya teman-teman ya. Harusnya kita nggak usah khawatir dong untuk sampai harus nyerahin duit. Udah ya, kamu jangan nge-review lagi. Misalnya kan bisa seperti itu kan. Kenapa Reza Gladys pada akhirnya mengambil sikap, oke, gua kasih deh apa yang diminta misalnya ya.
katakan begini, gua hari ini mau ngeluarin duit nih, hari ini mau ngeluarin duit ke seseorang. Gua harus mendapatkan sesuatu hal yang menurut gua worth it atau senilai dengan uang yang gua keluarkan. Betul. Oke. Katakan Reza Gladys menyerahkan uang itu untuk menutup mulut Nikita Mirzani. Hal apa yang sebenarnya tidak ingin Reza Gladys dengar dari mulutnya Nikita Mirzani keluar ke ruang publik? Nah, itu sebenarnya poinnya. Kembali ada pertanyaan begini, Bang. Abang yakin secerdas apakah netizen kita? Kembali ke situ juga. Nah, berarti netizen kita IQ-nya di bawah, gitu maksudnya. saya mau nanya nih. Oh. Jadi Reza Gladys ini ingin menemui saya karena dia tidak mau saya membahas tentang salah satu skincare-nya dia yang mirip sama punyanya Richard Lee. Dengan mereka yang menawarkan sejumlah uang, tapi mereka juga yang merasa katanya diperas. Saya hati-hati ya, ada playing victim tuh yang pura-pura baik. Ini harus dijelaskan juga, harus diterangkan juga oleh para penyidik sebenarnya apa sih yang akhirnya membuat Nick Mir ditetapkan sebagai tersangka. Harus dibuat rentetan peristiwanya, disampaikan peristiwa bagian mana yang memenuhi unsur pemerasan, begitu. Kalau memang niatnya itu untuk membantu masyarakat, mengedukasi masyarakat, untuk kepentingan umum, mungkin siapapun kami pun juga boleh, kami pun juga bisa, selama itu memang benar, bukan settingan, bukan titipan, bukan saingan. Menanggapi mangkirnya Nikita Mirzani dari panggilan Polda Metro Jaya sampai saat ini masih belum memberikan klarifikasi. Sudah 3 kali Nikita Mirzani mangkir, namun upaya pemanggilan secara paksa pun masih belum dilakukan. Tentu kita semua netizen Indonesia Raya masih penasaran bagaimana kelanjutan dari penetapan tersangka Nikita Mirzani dan bagaimana nantinya pembuktian di pengadilan antara Nikita Mirzani dengan Reza Gladys, yang diduga bahwa Reza Gladys awalnya bukan malah ingin ketakutan, tertekan, tetapi dia mencari sendiri Nikita maupun Mail melalui Dr. Oki, yang hal itu apakah dikategorikan pemerasan apa yang disampaikan oleh Mail tersebut, padahal si diduga korban Dr. R tersebut mencari dan berupaya untuk menemui Nikita Mirzani, dan terjadilah nego mereka untuk dimana Dr. R memberikan 5M 4M kepada Nick Mir. Bagaimana menurut kalian? Just information nih guys ya, gue udah menandai nama-nama yang nanti kepada bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keluhan mereka berdua yang selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang seperti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.